Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tigor Saputro, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum tugas 3 keamanan jaringan, yaitu eh, praktikum Intrusion Detection System menggunakan Snort. Snort sendiri merupakan eh, suatu aplikasi open source yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis lalu lintas data jaringan secara real time, sehingga dengan menggunakan Snort kita dapat menganalisis protokol jaringan, kemudian mendeteksi adanya serangan seperti bot scanning, overflow dan lain sebagainya, di mana dengan menggunakan Snort kita akan dapat mengetahui log atau alert dari suatu aktivitas yang mencurigakan di jaringan kita. Di sini untuk topologinya yaitu dibutuhkan 3 buah host VM1, VM2, VM3. Di sini saya menggunakan host 1 yaitu Windows 7. Untuk host 2 itu menggunakan Kali Linux sebagai web dan tenant server, dan VM2 menggunakan Windows 7 juga. Di sini kita aktifkan untuk host pertama yang akan kita lakukan instalasi Snort, WinCap, dan Notepad++. Kita open dulu, start. Oke, kita sudah masuk ke host pertama yaitu Windows 7. Di sini saya sudah melakukan sharing file, sharing folder uh, di ini. Selanjutnya saya sudah kita install terlebih dahulu untuk WinCap-nya. Ini sudah saya kopikan di folder C. Kita install. Oke. Sudah. Selanjutnya itu kita melakukan instalasi Snort. Sini melakukan Snort. Selanjutnya kita juga lakukan instalasi untuk notepad-nya sekalian. Oke, kita close terlebih dahulu. Selanjutnya di sini akan terbentuk suatu folder Snort di drive C. Sama. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencoba mengaktifkan berbagai mode Snort seperti mode sniffer dan lain sebagainya. Sebelumnya kita masuk ke command prompt terlebih dahulu. Oke,
kita lanjut arahkan ke folder snort bin. Sudah kita lakukan uh, untuk mode sniffer dengan perintah snort strip v. Oke, ini sudah jalan. Untuk menghentikan, kita menggunakan perintah Ctrl C. Kemudian selanjutnya itu kita bisa menambahkan sintaks D sehingga hasil sniffer menjadi lebih deskriptif. Snort strip PD. Kita tunggu. Oke, sini terlihat lebih deskriptif terkait serangannya. Selanjutnya kemudian kita bisa juga menampilkan mode yang lebih baik lagi beserta pakai data headernya dan menambahkan perintah snort pde. Kita tunggu. Oke, hasil kita stop, Ctrl C. Oke, di sini untuk mengaktifkan mode pakai logger kita menggunakan perintah snort strip def strip l c titik dua garing snort garing log. Snort. Def l c titik dua snort log. Oke, tunggu. Selanjutnya untuk mengaktifkan ini jalan ya. Untuk mengaktifkan snort menggunakan mode network, kita bisa menggunakan perintah snort d l c titik dua garing snort garing log strip c titik dua garing snort garing etc garing snort titik com. Oke, untuk melakukan praktikum selanjutnya kita yaitu menggantikan file node.conf configuration dari modul praktikum ke folder snort yang
kembali lagi untuk, melakukan konfigurasi Snort, yaitu kita menggantikan, folder Snort configuration dari Moodle Praktikum ke Snort yang ada di folder C. Sini saya sudah kopikan Snort configuration ini, kita hapus dulu Snort configuration-nya di etc. Kemudian kita gantikan dengan yang Snort.conf yang ada di Moodle Praktikum. Oke, selanjutnya menggantikan folder reproc rules dan show rules dari folder C Snort dari praktikum modul yang ada di praktikum 6. Oke, kita hapus dulu reproc rules dan show rules. Kita gantikan dengan yang ada di Moodle Praktikum. Fotokopikan, kita masukkan. Oke, sudah. Kemudian kita menjalankan command prompt, kemudian kita aktifkan perintah snort. Oke, di sini hasil uji coba snort berlangsung. Selanjutnya, untuk melihat alamat fisik, IP address, nama device dan lain sebagainya, seperti indeks network adapter, kita yang terpasang pada host yang terpasang snort atau di Windows 7 ini, kita bisa menggunakan perintah snort step v. Snort. Oke, di sini tampil yaitu indeks 1 dengan alamat fisik address yaitu 080027 sekian dengan device name dan description. Untuk IP address ini sudah muncul berdasarkan pencarian saya untuk Snort 2904 serta WinCap 412 ini harusnya sudah kompatibel dengan Windows 7. Oke, selanjutnya karena indeks network cuma satu, untuk mendeteksi paket yang datang kita bisa menggunakan perintah snort dev i1. Oke, di sini terlihat bahwa command prompt mengindikasikan Ethernet yang aktif dan operasional. Di sini kita lanjut ke nomor 8, yaitu biarkan tetap berjalan, kemudian kita buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC yang lain, kemudian enter. Di sini tadi saya sudah menggunakan 3 buah host. Sebentar, kita coba lihat alamat IP address untuk Kali Linux.
masukkan. Oke. Sini kita coba cek untuk IP address dari host eh, yang berfungsi sebagai telnet server. Itu kita berikan IP. Di sini alamatnya yaitu 192.168.241.153. Oke, selanjutnya kita tutup terlebih dahulu. Kita tutup terlebih dahulu. Selanjutnya kita pingkan eh, menggunakan command prompt yang lain. Kita buka command prompt yang lain. Kita atur terlebih dahulu layarnya. Lebih detail. Kita pingkan tadi ping 192.168 241.153. Oke, masuk antara host 1 dengan host 3. Jadi dari sini kita cari aktivitas yang ditangkap oleh Snort. 241. Nah ini 241 hmm, 153 tadi 241.153. Tadi ada 241.153. Bisa terlihat nah, coba lagi ping 192.168 tambah lagi ping 192.168 241.153. Oke, reply.
Berarti sempat melihat di SMP. SMP tadi lihat SMP. Kalau banyak sekali kita harus teliti. Nah, kembali lagi, pas lagi. Oke, reply. Nah, di sini. Nah, di sini ada eh, itu 192.168.241.174 ke 192.168.241.153 ICMP. Nah, ini tertangkap bahwa aktivitas seperti tersebut tertangkap oleh Snorts. Oke, setelah itu untuk nomor 10, tutup kedua Windows Command tersebut. Verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan Snort belum sudah benar. Oke, kita tutup Windows untuk command promptnya, nantikan juga. Kemudian yaitu kita menyiapkan konfigurasi Snort, yaitu yang berlokasi di node configuration di C tadi folder Snort, kita etc, kita buka menggunakan oke. Di sini kita sudah menampilkan isi file Snort. Kita scroll ke bawah hingga baris homenet ganti IP yang terpasang pada host Snort. Kita pada home. Home-nya nah ini tertampil di 192.168 terus ke 241.174. Nah, kita cari dulu di homenet.
Set up network address. Kita alis dari perlahan. Harus masuk 8. Oh ini. Oh ya. Ini kita lihat adanya Ethernet address jadi di indeks 1, namun karena IP address tidak tertampil, maka di sini hanya menyampaikan Ethernet address aktif. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya host yang terpasang menggunakan aplikasi Snort. Selanjutnya kita lihat var external net. Ini tetap dilakukan saja. var external ini kita biarkan, ini ada. Selanjutnya scroll ke bawah hingga menemukan rule patch dan pastikan lokasi folder rule, proc, rules dan rule berada. Oke, kita cek rules, proc rules dan show rules. Cek setelah port var. Nah ini rule pad, proc rules ada. Yang memperbarui lokasi rule patch pada file snort.configuration. Kemudian kita simpan hasil pembaruan terhadap file snort. Simpan hasilnya, save as, kita simpan di uh, sisi luar, tidak di dalam folder etc. Oke. Kemudian sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file ICMP yang untuk langkah ketujuh. Sebelum menjalankan snort kembali, kita verifikasi dulu untuk file ICMP info rules pada Notepad++. Ini kita cek apakah ada ICMP yang sudah kita lakukan tadi antara host 1 yaitu Windows 7 dengan host yang satunya yaitu dari Kali Linux. Well,
SMP. Oh, sudah. Di mana ya? Alat, 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 lahan, kemudian kita cari alat, top alat, terus ICMP, set ini, tertampil, sudah tertampil semua. Kita cek terlebih dahulu alat. Ada potensial bed. Nah, ini adanya alat. Oke, ada alat beralot ini muncul. Ini kemudian untuk selanjutnya yaitu eh, kita kembali menggunakan command prompt kan, kita arahkan ke folder snort bin. Oke, kita ketikkan snort strap I 1 strap A besar konsol strap C kecil C besar titik 2 garing snort etc snort con
L C besar, titik dua garing, snort lock, strip K besar, SC. Oke, kita enter dengan tujuan untuk menginstruksi network address adapter indeks 1 dan menampilkan hasil deteksi ke tampilan konsol. Jika terdapat paket yang berbahaya akan dicatat dalam logcache. Oke, sini hasil eksekusi snap pada konsol. Sama. Selanjutnya, jika tampilan memunculkan pencatatan fatal error, maka bisa kembali ke snap. Ini kita tidak ada namanya fatal error. Sesuai. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki eh, 1 ke alamat. Oke. Dalam hal ini kita akan eh, alamat dari eh, host Windows 7 ke alamat eh, Kali Linux menggunakan serangan ping float. Kemudian jika hasil berfungsi seharusnya akan membagikan alert dan tersimpan pada file log. Oke, kita yaitu di sini kita cek lagi yaitu 201 ke 50. 201 itu sebagai apa? Oh, dari Kali Linux ke dari Kali Linux ke VM7. Oke, kita buka Kali Linuxnya, kemudian kita pingkan alamat di IP Windows 7. Ping 192.168.241 titik 174. Oke, ini tertampil muncul terus menerus dengan ping float dari alamat 153 ke 174. Oke, kemudian konsol akan menekan akses tersebut. Ini terlihat eh, snot di host Windows 7 ini terlihat eh, host Windows 7 ini menangkap ping float dari host Kali Linux. Ini terus menerus. Ini adanya ICMP ping. Kemudian mencatat dalam file logs. Kita periksa di folder C snot log. Snot log. Oke, ini adalah ini ada pengiriman paket yang mencurigakan dari alamat address dari
Kalimat yaitu 192.168.141.153. Berikut adalah SMP echo.ids-nya. Kemudian kita buka menggunakan plus plus. Oke. Nah, di sini terlihat isi lognya. Ada pengiriman ping dari 192.168.241.153 ke 192.168.241.174. Hingga ini paket pencegahan ini akan ditangkap oleh ICMP rules. Oke. Kemudian untuk membangkitkan alert, kita dulu, yaitu untuk membangkitkan alert pada slot conf, di mana kita menambahkan variabel logs, kemudian agar alert. Oke, kita buka terlebih dahulu Windows 7-nya. Ini di slot conf kita buka menekan oke. Kita tambahkan sintaksisnya seperti berikut. Di bawah dengan harapan slot menghasilkan notifikasi dalam bentuk file bernama alt-ids setiap kali IP dari Kalinok mengirimkan TCP IP ke dalam host Windows 7 ini. Coba tambahkan di sini. Log IP ini 40 itu sebagai apa ya? Ini untuk 40 itu alamat pada host yang satunya. Kita buka untuk Windows 7 VM2 ini memiliki alamat yaitu 192.168.241.188. Ini selanjutnya kita tambahkan dulu di sini dengan alamat 192.168.241.188. Kemudian alert TCP $log
pp, any, any, any message virtual PC 192.168.241.188 mengakses PC lain tanda seru kedua hit one. Oke, ini sudah. Kemudian kita save pembaruannya, kita save. Oke, setelah kita save, kemudian kita masuk ke command prompt kembali, kemudian mengeksekusi snort dengan menggunakan sintaksis berikut. Kita stop lebih dulu. Oke, kemudian snort d l ejt2 garing snort log c c2 snort etc snort on. Sini akan melihat oke, snort melakukan pemantauan. Ini snort melakukan pemantauan. Kemudian melalui PC yang beralamat di VM untuk Windows 7 VM2 tadi, kita mengakses protokol TCP atau telnet ke PC lain. Oke, kita buka untuk PC host 3 yaitu kita tunggu sebentar. Kita kembali lagi, yaitu untuk langkah selanjutnya yaitu di nomor 4 kita melalui PC yang beralamat di 192.168 sini menggunakan alamat yaitu 241.188 mengakses protokol TCP misalkan HTTP atau telnet ke PC lain. Ini coba saya menggunakan dari Windows 7 VM2 ke Windows 7 yang memiliki konfigurasi Snort. Buka, kemudian kita ketikkan
http://example.com. Oke, misal. Oke, coba. Atau coba kita aja. Oke. Itu ya. Coba kita cek lagi. Mencoba. Hmm. Terus mencoba 168 171.174. Oh, coba lagi. Eh, Oke, kemudian saya itu eh, kembali PC yang sebelum mengaktifkan Snap di Snap Lock. Hmm. Nah, ini terlihat ada PC dengan alamat 192.168.241 mengakses PC lain. Sehingga di sini terlihat isi port alert yang dibangun oleh Snorts. Akibatnya Snort akan menghasilkan alert ketika ada protokol dari TCP dari PC 192.168.241.188 mengakses ke PC lain. Sekian praktikum serta saya untuk
kurang lebihnya, lebih kekurangan, tapi, di sini terlihat bahwa dengan menggunakan unsur IDS, kita bisa memantau setiap lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Selain itu, kita bisa memberikan, alert ketika ada, eee, suatu, akses yang sekiranya, mencurigakan atau membahayakan. Sekian, persen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.